Pagi ini saya akan kembali sharing dengan saudara. Saya masih bicara seputar tentang Roh Kudus dalam karyanya, pertolongannya dalam kehidupan keseharian setiap kita. Saya berharap, saya berdoa dalam beberapa seri, sebutlah begitu, sharing saya tentang pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, itu bisa jadi rema buat saudara. Ada pemahaman-pemahaman yang baru, yang tadinya Anda nggak ngerti, Anda nggak nangkep, Anda bisa menangkap sesuatu yang baru. Dan tentu itu indah, itu berharga. Sebab setiap kali kita menerima rema firman, dapat pemahaman firman yang baru, wah itu indah. Itu sesuatu yang amazing gitu ya, yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita berdoalah pagi ini pun ada sesuatu yang baru lagi tentang Holy Spirit, Roh Kudus yang Tuhan tanam, Tuhan beri dalam hidup kita. Saya mau bicara tentang jangan padamkan roh, jangan padamkan roh. Saya pernah sampaikan pada beberapa minggu yang lalu bahwa sesungguhnya kita orang percaya itu punya kuasa. Sesungguhnya kita yang percaya pada Yesus, Tuhan beri kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kemudian seringkali yang terjadi kuasa itu makin hilang, makin turun. Bukan Roh Kudusnya check out, bukan Roh Kudusnya pergi tinggalkan kita, tidak seperti itu. Tetapi dia ada dalam hidup kita tapi seperti nggak ada. Makanya karena seperti kuasanya itu hilang padahal dia ada. Saya katakan minggu berapa lama yang lalu, karena Roh Kudus itu ada tapi dia nggak aktif, nggak mengalir kuasanya, tapi dia pasif. Salah satu yang terjadi karena kita memadamkan roh. Nah sekarang saya coba tunjukkan sama saudara, memadamkan roh itu prakteknya seperti apa wujudnya, supaya kita paham. Kalau beberapa lama yang lalu, karena kita nggak taat, nah sekarang saya tunjukkan sesuatu yang baru kepada saudara, yang membuat roh itu padam karena ketidakpercayaan kita. Ujungnya seperti itu. Itu bocorannya dari awal sama saudara. Nah sekarang kita lihat bagian awal dulu. Yohanes 14 ayat 16 tentang roh penolong itu untuk menolong kita. Saudara ya. Yohanes 14 ayat 16, mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya tertarik dengan kata seorang penolong yang lain. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang yang percaya mengasihi dia, Yesus dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudusnya menjadi apa? Menjadi roh penolong, menjadi seorang penolong yang lain untuk diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Nah, saya tertarik dengan kata seorang penolong yang lain. Tunjukkan gambarnya, saya tunjukkan sama saudara. Kata seorang penolong yang lain, saya pernah terangkan sedikit kemarin pada beberapa lama yang lalu. Saya ulang sedikit untuk nyampe pemahaman firman Allah pagi ini. Saya harus sampaikan ini dulu pada saudara. Bahwa Bapa mengutus seorang penolong yang lain untuk menyertai kita, menolong kita selama-lamanya. Perhatikan kata penolong yang lain. Di dalam terjemahan bahasa Greka, bahasa Yunani, bahasa aslinya, disalin dengan kata allos parakletos. Artinya adalah penolong yang lain yang datang dalam keadaan yang sama dengan penolong yang pertama. Kita sama-sama tahu penolong yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Ketika 2000 tahun yang lalu Yesus datang sebagai manusia, dialah penolong umatnya yang pertama. Dia sentral penolong buat murid-muridnya. Murid-muridnya ada apa-apa datangnya sama Yesus. Petrus ketika ibu mertuanya sakit demam, dia pun datang minta tolong kepada Yesus. Mungkin saya nggak bicara banyak di situ. Pokoknya semua masalah, beban, kegagalan, kesulitan, kesukaran para murid, semua orang percaya itu sentralnya datang sama Yesus. Apa-apa Yesus, masalah kecil, masalah besar, semuanya Yesus. Yesuslah penolong yang pertama. Nah maksud saya, Roh Kudus itu disebut seorang penolong yang lain. Keberadaan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita, ternyata pertolongannya, pribadinya, keberadaannya sama dengan Yesus sebagai penolong yang pertama. Saya pernah bilang sama saudara, kalau Yesus itu pribadinya
membuat mujizat, percayalah Roh Kudus yang diam dalam diri kita, yang disebut sebagai penolong dalam hidup kita, dia pun bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu pertolongannya adalah memberikan berkat, bahkan berkat pelipat gandaan, dari 5 ketol roti 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki. Kalau Yesus bisa kasih berkat pelipat gandaan, apakah saudara percaya bahwa Roh penolong, Roh Kudus pun sanggup menolong kita, memberkati kita dengan cara pelipat gandaan? Kalau Yesus membawa umatnya dari satu kemenangan kepada kemenangan lebih besar, percayalah saya mau berkata pada saudara, Roh Kudus yang sama sebagai penolong yang sama, dia pun Roh Allah penolong ini dapat dia membawa kita, membawa pada kemenangan demi kemenangan lebih besar. Jadi hari ini maksud saya ingin cuman ingin mendorong saudara untuk setiap kita mempercayai kuasa Roh Kudus. Kenapa Anda sebagai orang percaya bisa mempercayai Allah sebagai Bapa yang penuh kasih sayang? Kita percaya, kita nggak ada kesulitan saya pikir untuk mempercayai dia Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh kasih sayang memelihara kita. Kita tidak ada kesukaran, tidak ada penolakan, tidak ada kesulitan untuk mempercayai Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Sebagai manusia yang pernah datang ke dunia ini, mati, bangkit, hidup buat kita, sanggup memberikan kemenangan, sanggup berikan mujizat. Kita percaya tidak ada kesukaran bahwa Yesus ketika kita sakit, dia sanggup bisa menyembuhkan kita. Tetapi kenapa ada banyak di antara kita mengalami kesulitan? Kenapa kita tidak mau percaya bahwa penolong Roh Kudus, seorang penolong yang lain, maksudnya adalah Roh Kudus Allos Parakletos, dia pun ternyata sanggup menyembuhkan kita. Makanya saya ingin angkat kembali, saya tertarik dengan kata Allos Parakletos. Saya ingin mendorong saudara, menarik roh hati saudara untuk mempercayai Roh Kudus. Dia keberadaannya sebagai penolong yang sama dengan penolong kita yang pertama, itulah Yesus. Nah, sekarang saya mau bawa saudara pada pemahaman ini. Saya ingin kita baca ulang sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Maksudnya adalah Allos Parakletos, itulah Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya menjadi penolong kita, tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Yesus ingin lewat Roh Kudusnya, dengan dia naik ke sorga, Roh Kudus menjadi penggantinya dia. Tongkat estafet dilanjutkan oleh Roh Kudus. Saya pernah katakan bahwa kalau Anda pernah mendengar apa yang saya sampaikan tentang karya keselamatan, bahwa perencana keselamatan itu Bapa di sorga. Yang mengerjakannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu Yesus naik ke sorga, dilanjutkan berikutnya oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 itu katakan, itu menjadi penolong kita selama-lamanya. Makanya saya tulis, di mata Yesus, bukan di mata kita. Kadang kita itu gak ngerti kebutuhan kita. Kadang kita itu jadi orang yang sok merasa hebat, merasa mampu kok saya hadapi dunia ini. Bukan di mata kita. Tuhan lebih kenal diri kita. Tuhan lebih tahu keterbatasan, kekurangan, kegagalan, kelemahan kita. Kita orang kadang-kadang gak ngerti kekurangan kita. Saya mau bicara di mata Yesus, bahwa kita manusia ini ternyata membutuhkan pertolongan selama-lamanya. Makanya diberikan penolong yang lain, itulah Roh Kudus, untuk menyertai kita, menolong kita selama-lamanya. Jadi saya ingin ulang bagian ini. Kita mesti bersyukur kita bisa belajar firman Allah ini. Membuat kita semakin sadar gitu ya, bahwa kita itu lemah. Tuhan tahu kita butuh penolong.
diberikanlah Roh Kudus menjadi penolong kita untuk selama-lamanya. Ketika saya coba baca ayat ini berulang-ulang, saya renungkan pembacaan firman Allah ini, saya tentu bertanya dengan diri saya, bertanya kepada Tuhan, sebetulnya selemah apa atau separah apa kehidupan kita orang percaya tanpa Roh Kudus, sampai Yesus mengutus memberikan Roh Kudusnya menjadi penolong kita selama-lamanya. Durasi pertolongan Roh Kudus kepada kita bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, selama-lamanya. Kita bersyukur untuk hal ini. Nah pertanyaannya, selemah apa kita ini? Serapuh apa kita ini? Sampai kita itu butuh pertolongan Roh Kudus selama-lamanya. Saya tunjukkan beberapa ayat yang saya pernah angkat pada beberapa lama yang lalu untuk pemahaman pada bagian tema khotbah jangan padamkan roh ini. Lihat Roma 3:11, dengan cepat saya baca. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun. Garis bawahi kata ini kata penting. Tidak ada seorang pun. Luar biasa ini. Terus dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun. Ini Alkitab yang bilang. Ini firman Allah yang berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi artinya kalau hari ini saudara dan saya, kita itu mencari Allah. Itu bukan karena kita yang kuat. Bukan karena kerinduan kita. Roh Kudus yang kasih kerinduan. Ingat, saya pernah sampaikan sama saudara berulang-ulang kali. Karya Roh Kudus, perbuatan Roh Kudus dalam hidup kita, dia memberikan kerinduan. Yang kedua, dia memberikan kemampuan. Kalau saudara pagi ini bisa doa pagi, Anda bisa baca firman, kita bisa merindukan Tuhan, itu bukan karena kita. Roh Kudus yang memberikan kerinduan dan memampukan kita untuk mencari Dia. Di sini kita ngerti, kalau kita bisa cari Tuhan, di sini kita paham saudara ya, bersyukurlah sama Tuhan. Kalau kita ini bisa taat sama Tuhan, saudara bisa setia sama Tuhan, sampai mengabdikan hidupmu sama Tuhan. Itu sebetulnya nggak ada dasar untuk kita menyombongkan diri kita. Nggak ada dasar dalam diri kita membanggakan diri kita. Nih loh, saya orang yang taat. Nih loh, Yohanes orang yang cinta Tuhan. Tidak ada dasar untuk kita berhak membanggakan diri kita. Karena ternyata untuk kita bisa cinta Tuhan, untuk kita bisa taat sama Tuhan, untuk kita bisa mencari Tuhan, atau bahasa buku-buku rohani, para penulis buku rohani, untuk kita bisa menjadi orang yang mengejar Tuhan, itu bukan kita yang hebat. Karena Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun. Jadi kita jelas tahu di sini, bersyukur kita. Terang jelas firman Allah. Kalau kita bisa cari Tuhan, cinta Tuhan, taat sama Tuhan, Roh Kudus yang tarik kita. Roh Kudus yang gerakkan kita. Roh Kudus yang beri kerinduan kepada kita sama Tuhan. Dan kita dimampukan. Sebab pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita 2 perkara. Memberi kerinduan dan memberikan kemampuan. Puji Tuhan. Kita bersyukur, lemah kita ternyata. Saya tunjukkan 1 ayat lagi supaya Anda yakin. Saudara ya, Roma pasal 7. Saya ingin baca ayat ini mulai 18 supaya terang sampai 24. Panjang ya, tapi supaya jelas. Saya baca ayat per ayat. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, ini isi hatinya, curhatnya Paulus kepada kita. Yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ini pengakuan Paulus. Seorang rasul yang sudah lama mengenal Tuhan, sudah melayani sebagai rasul. Dia berkata, dalam diriku, hatiku gak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Mau melakukan yang baik, kerinduan ada, kehendak dagingnya ada. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik yang dia lakukan. Luar biasa ya manusia, rapuh, lemah. Lihat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Lihat saudara ya, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Pantesan curhatnya di ayat 18 berkata, gak ada sesuatu yang baik dalam diriku. Ada kehendak pengen buat baik, lah malah yang tidak baik aku perbuat. Lihat ayat 20.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Tetapi kita mesti ngerti ini, baca terang ini ayat. Dosa yang diam di dalam aku. Ada hukum dosa dalam daging kita manusia. Kita belum di sorga. Inikah yang disebut dengan dosa warisan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ada hukum dosa dalam daging kita. Makanya ditebus roh kita dengan darah Yesus. Supaya Roh Kudus bisa menjadi penolong selama-lamanya. Karena kita rapuh. Gak bisa cari Tuhan, gak bisa hidup suci, ada hukum dosa. Makin jelas, 21 makin jelas lagi. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. No, dia saudara ya. Coba 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, cinta hukum Allah. Tetapi lihat ayat berikutnya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku daging, aku melihat hukum lain yang berjuang, yang berperang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi, lihat, tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sampai Rasul berkata begini, sama-sama kita baca ayat 24. Ngeri manusia ini kita, saudara ya, tanpa Roh Kudus. Lihat 24, 2 dan 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai kayak orang frustasi. Sampai bahasa putus asa berkata, aku manusia celaka, kata Paulus. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bawanya maut ini daging, saudara ya. Saya cuma pengen tunjukkan lewat kalimat-kalimat pembacaan firman Allah, sengaja saya sodorkan sama saudara. Supaya jelas, clear, ngerti. Kita bersyukur banget. Saya ulang saudara ya, harusnya kita bersyukur sekali, berterima kasih kepada Yesus. Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita, diam di dalam diri kita, menjadi penolong kita sampai selama-lamanya. Kenapa? Ini kenyataannya, rapuh kita, lemah kita, tidak ada yang dibanggakan. Hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa cinta Tuhan. Pagi ini Anda bisa doa pagi dengan saya di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Itu ternyata Roh Kudus yang tarik kita. Enggak ada yang dibanggakan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oh haleluya. Ternyata Roh Kudus yang menggerakkan kita. Roh Kudus yang kasih kemampuan kepada kita. Kenapa? Memang dia penolong kita. Dia diam di dalam diri kita, menjadi penolong kita selama-lamanya. Kita harus berterima kasih kepada Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus ditaruh sebagai penolong, diam dalam diri kita menjadi penolong kita selama-lamanya. Ini pertanyaan penting yang juga harus Anda tanyakan pada diri saudara masing-masing. Pertanyaannya begini, mengapa banyak orang percaya belum mengalami kemaksimalan dengan keberadaan Roh Kudus dalam hidupnya? Ini pertanyaan buat semua kita. Tapi pertanyaan buat kita masing-masing, juga buat saya tentunya. Kenapa? Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas kuasanya. Anda percaya kan? Kalau Allah Bapa Anda percaya. Kalau Yesus sebagai anak Allah yang hidup, Allah anak, Anda percaya juga. Bagaimana dengan Roh Kudus? Anda saudara jangan pernah memposisikan pribadi Allah yang ketiga, yang kita sebut Allah Roh Kudus, itu posisinya di bawah, lebih rendah daripada Bapa atau lebih rendah daripada Yesus. Ini Tritunggal pribadi Allah yang sama kuasanya, yang sama kekuatannya, yang sama tak terbatas kekuatannya dalam hidup kita, dia bekerja. Mari kita belajar pagi ini, kita percaya kepada kuasa Roh Kudus. Kenapa? Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas kuasanya, yang menjadi penolong diam dalam diri kita, tetapi tidak membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita, lebih baik hidup kita. Tidak membawa sesuatu perbedaan yang lebih spesial dalam hidup kita. Kok sama saja ya? Kok kita gak ngalami pertolongan? Kok kita rasanya hidup ini sial banget, hidup dalam putus asa? Kenapa Roh Kudus yang sebagai penolong kerjanya gak maksimal?
Atau begini, kenapa kuasanya tidak mengalir maksimal dalam hidup kita? Apa masalahnya? Nah, saya mau tunjukkan satu ayat. Karena kita memadamkan roh. Mari kita baca satu ayat ini dengan cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Karena kita memadamkan ini roh. 2, 3. Janganlah padamkan roh. Saya kasih gambar pemadam kebakaran. Karena konotasi memadamkan itu api yang dipadamkan. Roh Kudus kayak api kan. Ini membuat roh Allah sebagai penolong tidak maksimal. Tidak mengalir kuasanya dengan kuasa yang tanpa batas. Karena kitanya, ya pribadi anak Tuhan kita memadamkan roh yang di dalam kita. Sehingga dia gak bekerja aktif tapi pasif. Karena kita padamkan, harusnya dia berkobar menyala. Harusnya maksimal pekerjaan Roh Kudus. Harusnya kuasa pribadi Allah yang ketiga yang diam di dalam diri kita. Itu mengalir flowing kuasanya. Tapi kenapa gak mengalir kuasanya? Karena kitanya memadamkan itu roh yang di dalam kita. Nah, memadamkan ini dalam bentuk seperti apa? Nah, ini saya coba tunjukkan saudara dalam angle yang berbeda. Karena kitanya gak percaya. Mari kita baca ayat ini. Walaupun saya potong sedikit ayatnya, gak baca lengkap, saya berharap Anda baca Markus 6 ayat 1 sampai selesai. 2 perikop kita baca ayat ini. Supaya ada pemahaman yang utuh dan baik. Saya yakin Anda udah ngerti cerita ini. Yesus kurang dihargai, kurang dihormati di kampung halamannya Nazaret. Kurang lebih seperti itu. Kita baca Markus 6 ayat 5 dan 6a. Saya baca ayat yang kelima. Sama-sama kita baca 6a saudara ya, ada di screen saudara. Saya baca ya, begini kata firman. Ia tidak dapat, ia di sini maksudnya adalah Yesus, jelas ya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, di Nazaret, di kampung halamannya. Ini luar biasa nih kalimat ini ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ia Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Mujizat yang spektakuler, gak ada satu pun dia buat. Ya, nah pertanyaannya gini, apakah kesaktiannya Yesus hilang di Nazaret? Apakah kuasanya itu tidak bisa bekerja di Nazaret? Sepertinya begitu. Padahal kita tahu kuasa Tuhan gak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dimanapun tempat dia ada harusnya mujizat terjadi. Karena kita ingat catatannya adalah begini. Yesus itu pembuat mujizat. Yesus sumber mujizat. Dia pembuat mujizat. Harusnya di mana Yesus ada, di situ mujizat terjadi. Ya, tapi aneh. Justru di Nazaret gak satu pun dia buat mujizat. Bandingkan di Yerusalem, dia banyak bikin mujizat. Di Galilea, di Betsaida, di tempat-tempat lain di mana Yesus berada, di situ mujizat besar terjadi. Karena dia adalah sumber mujizat dan pembuat mujizat. Di mana-mana mujizat luar biasa meluber. Harusnya, saya suka bilang sama saudara, di kampung halamannya lebih banyak mujizat dong. Misalnya begini, kalau di Yerusalem, Betsaida 20 mujizat. Harusnya kampung halamannya 100 mujizat dong. Kampung halaman Yesus berdomisili. Selalu kalau ada orang hebat, orang luar biasa, kampung halamannya kecipratan benefitnya. Kecipratan keuntungannya. Karena ada orang hebat di kampung situ. Selalu tempat domisili kampung halaman dapat keuntungan besar. Tapi ini tidak. Ini tidak sama sekali. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizatmu. Tidak dapat mengadakan. Kenapa kuasanya shortcut? Kayak konslet kuasanya. Gak mengalir kuasanya. Kayak ada yang menyumbat kuasanya. Yang menyumbat apa dong? Seperti listrik di gereja ini. Anda bisa lihat terang di YouTube saudara, di Facebook yang ikut di Facebook. Terang ini karena pakai listrik. Saya bisa pakai ngomong pakai mic lebih keras suara walaupun serak suara saya. Anda bisa dengar karena kami pakai listrik. Ada kekuatan listrik yang besar di gereja ini. Besar sekali. Kalau kalian 105 kali ya. Besar sekali. 105.000 maksudnya. Gede listriknya. Ini kalau orang kesetrum selesai hidupnya. Iya kan? Besar. Tapi lihat.
Kenapa listrik ini bisa nyala? Karena kami pakai, pergunakan, karena kami percaya. Meskipun dayanya listrik, powerfulnya listrik, kami nggak lihat. Dia punya daya kuat, semua bisa nyala. Tapi nggak kelihatan listrik itu kekuatannya. Listriknya di sana loh, hati-hati. Kita nggak lihat. Tapi dayanya, hasil kerjanya kelihatan. Ada mic, ada terang. Dan kami percaya listrik itu punya kekuatan. Makanya kami cetak ini lampu. Percaya dicetak lampunya. Dipakai powernya di sana. Segala macam dipakai karena percaya. Nah, Yesus itu sumber kuasa. Dia powerful, bukan powerless. Tapi kenapa kuasanya yang besar, kuasanya yang powerful nggak mengalir? Ini masalahnya di ayat yang ke-6. Saya tunjukkan ayatnya. Markus 6 ayat 6a. Ini persoalannya. Tidak percaya. Sama-sama kita baca. Ayo yang di rumah-rumah, keluarga-keluarga, baca firman Allah. Sampai terdengar di telingamu, bangkit iman setiap kita. Sama-sama kita baca. 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini masalahnya. Sampai Yesus tidak bisa mengadakan mujizat satupun di Nazaret, di kampung halamannya. Karena ketidakpercayaan mereka. Sampai Yesus geleng-geleng kepala. Ia merasa heran akan ketidakpercayaan mereka. Orang-orang Nazaret, penduduk kampung halamannya Yesus, itu menilai Yesus, memandang Yesus hanya sisi kemanusiaannya. Anak Maria, anak Yusuf. Mereka tidak menilai Yesus ini anak Allah yang berkuasa. Ini pembuat mujizat. Dia sumber mujizat. Ini masalah pada kita. Saya cuma mau pakai ayat ini, sodorkan sama saudara. Kenapa kita bisa dengan mudah mempercayai dia sebagai Allah Bapa yang berkuasa, yang penuh cinta? Kenapa kita tidak ada kesulitan, tidak pernah tersandung kita ini untuk mempercayai Yesus penyembuh, Yesus sumber berkat. Dia anak Allah, Mesias yang berkuasa, yang mengampuni dosa kita. Tidak ada kesulitan. Tapi kenapa kadang-kala tempo-tempo kita ini kurang percaya, bahkan ada orang tidak mempercayai kuasa Roh Kudus yang powerful. Mungkin Anda percaya, tapi kurang mempercayai. Ada orang dengan sadar memang tidak percaya, tapi ada orang itu dengan gak sadar, tanpa disadari. Tapi saya percaya namanya orang beriman kepada Tuhan. Kebanyakan kita itu tanpa menyadari bahwa ternyata kita ini kurang percaya kepada powerfulnya kuasa Roh Kudus. Tangkap ini kata-kata saya. Kebanyakan kita itu tanpa kita sadari kita kurang percaya pada kuasa Roh Kudus yang diam dalam diri kita sebagai penolong selama-lamanya. Roh Kudus dikasih sama kita, diam dalam diri kita oleh Bapa. Itu sebagai penolong yang kuasanya tak terbatas. Tapi seringkali kita kurang percaya, pantesan kuasanya tidak mengalir. Ada listrik, tapi kalau gak dipercayai ya dia gak mengalir juga kekuatannya. Padahal dayanya besar di gereja. Tapi kalau kami gak percaya, ya gak ada apa-apa di gereja ini. Gelap saja, karena kami percaya, kami pergunakan. Aktivasikan Roh Kudus dalam hidupmu. Pergunakan kuasa Roh Kudus. Mempercayainya itu penting. Sebab sikap tidak percaya kepada kekuatan, keberadaan Roh penolong dalam diri kita, itu sama dengan memadamkan roh. Padam kuasanya. Dia ada, tapi kayak gak ada. Ketika Anda memadamkan karena kurang percaya atau tidak percaya, Roh Kudus itu ada di sini. Dia nggak check out. Ya, karena 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Amplified Bible katakan permanent dwelling in you. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita sebagai bait Allah, itu permanen dia dalam diri kita. Dia nggak check out. Dia ada tapi pasif, nggak mengalir. Kenapa? Anda kurang percaya. Kenapa Anda kurang percaya? Saya tunjukkan satu ayat supaya Anda percaya, jangan tidak percaya. Satu ayat, beberapa ayat yang terakhir saya baca Roma 8 ayat 10 dan 11. Saya baca ayat 10, sama-sama kita baca ayat 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11 sama-sama, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh-Nya di sini maksudnya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Anda mesti percaya jemaat Tuhan, ada Roh Allah, Roh Kudus diam permanen dalam diri kamu, kata Alkitab. Dan Roma 8 ayat 11 menunjukkan kepada kita, menyingkapkan sebuah rahasia yang menurut saya amazing, luar biasa. Ternyata ayat 11 katakan, ketika Yesus mati dan Yesus bangkit dari antara orang mati, perhatikan ayat 11. Saya baca ulang, perhatikan ayat 11. Ketika dia bangkit, ini yang terjadi, ayat 11. Dan jika roh dia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Lihat kalimatnya. Dan jika roh dia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Luar biasa. Ternyata ketika Yesus bangkit dari orang mati, itu bukan Yesus sendiri yang membangkitkan dirinya. Roh Kudus, roh kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan Yesus. Anda mesti tangkap ini. Anda mesti ngerti dengan rohmu pagi ini, bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus hidup bangkit dari antara orang mati. Itu Anda mesti paham. Nah, roh ini yang membangkitkan Yesus, roh kebangkitan, kuasa kebangkitan yang hidup, itu yang diam di dalam kita, kata Roma 8:11. Pahami ini. Saya mengatakan ayat ini cuma ingin begini, Anda jangan gak percaya. Percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Anda bandingkan dengan kisah kita perjanjian lama. Ada seorang manusia bernama Yosua. Pada waktu itu dia belum mengalami Pentakosta. Roh Kudus karyanya hanya hinggap, selesai misinya, tinggalkan lagi. Itu pun dia bisa berkata kepada, hai matahari berhenti kamu di atas Gibeon. Hai bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Itu matahari berhenti, berputarnya lambat-lambat. Menurut Anda, dia bisa berdoa dengan iman seperti itu pakai kuasa apa? Pakai kuasa kebangkitan, kuasa Roh Allah. Ya, kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan. Ketika bangsa Israel, Musa dan Israel kepepet terpojok di Laut Teberau, di Pihahirot, nggak ada jalan. Di depan Laut Teberau, kanan kiri gunung dan padang pasir, padang gurun, belakang tentara Firaun siap binasakan mereka. Nggak ada jalan. Musa angkat tongkat atas perintah Tuhan, datang angin timur yang sangat keras, terbelah Laut Teberau. Saat tidak ada jalan, Tuhan kasih jalan keluar di tanah yang kering. Menurut Anda pakai kuasa apa? Itu kuasa Roh Allah. Kuasa yang tidak nampak, itu kuasa kebangkitan Kristus. Tembok Yeriko, ketika Israel mau masuk tanah Kanaan, ada tembok penghalang, gak bisa maju. Kadang ada ngalami bisnis gak bisa maju, ada pengen sembuh, ada penghalangnya. Atau ada yang sakit hari ini. Apakah Anda percaya? Engkau yang sakit, engkau yang jalanmu gak bisa maju, ada halangan, ada tembok Yeriko yang tebal menghalangi saudara. Apakah Anda percaya ada roh kebangkitan, Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Yesus? Roh yang sama, roh kebangkitan itu akan menyembuhkan tubuhmu. Keluar penyakit dari tubuhmu. Bukan cuma itu, tembok-tembok penghalang diruntuhkan. Anda tahu kisah tentang Daniel? Gua singa pun gak bisa hentikan Daniel. Anda tahu kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego? Api pun gak bisa menghabisi, gak bisa menghentikan langkah 3 anak muda Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan kuasa apa mereka menang? Kenapa gak bisa dihabisi? Kenapa gak bisa dihentikan pemuda-pemuda ini? Karena ada Roh Allah, ada kuasa kebangkitan. Dan saya mau bilang sama saudara, kuasa kebangkitan itu Alkitab katakan, dia diam di dalam kamu. Sebagai penolong hidup saudara. Sadarkah saudara? Harusnya bersyukur lewat kenaikan Yesus ke sorga. Dia memberikan roh penolong yang kuasanya tak terbatas. Saya ulang kalimat ini. Kenapa Anda bisa mempercayai Allah Bapa? Kita bisa mempercayai Allah Anak, itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi.
Kenapa Anda kurang mempercayai, bahkan tidak mempercayai roh penolong yang diam di dalam diri kita? Doa saya pagi ini, dengan Anda memahami firman Allah ini, kuasa Roh Kudus itu mengalir. Kenapa kuasanya nggak mengalir? Kenapa kuasa yang tak terbatas tidak maksimal, shortcut atau konslet? Karena kita kurang percaya. Jadi pemicu kuasa itu mengalir. Pemacu kuasa itu bekerja. Cuman satu, percaya ada roh penolong yang sanggup menolong hidupmu. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, percayalah Roh Kudus kuasa kebangkitan itu sanggup menolong setiap saudara.